Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, bagaimana hari ini kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat ya. Nah, sudah siap belum untuk belajar hari ini? Sebelum kita mulai belajar materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih. Coba sekarang kalian lihat keluar rumah, lalu kondisi sekarang itu sedang terang atau gelap? Lalu Ibu mau bertanya lagi nih, kenapa bisa ya ada siang dan ada malam? Lalu kenapa kalau matahari itu di pagi hari muncul dan di sore hari tiba-tiba matahari menghilang? Nah, agar kita bisa menjawab pertanyaan tadi, mari kita mulai untuk mempelajari materi hari ini, yaitu mengenai rotasi dan revolusi bumi. Simak dengan baik ya materi hari ini. Yang pertama ialah rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam untuk satu kali rotasi. Nah, perhitungan rotasi bumi itu dimulai sejak matahari terbit sampai dengan matahari selanjutnya terbit lagi. Karena proses rotasi bumi ini, maka matahari yang kita lihat seperti sedang bergerak dari timur ke barat. Padahal kenyataannya matahari itu hanya diam saja dan yang berputar adalah bumi. Lalu apa dampak dari rotasi bumi? Nah, kita simak bersama-sama ya. Yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang, sedangkan bagian lainnya yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami malam. Selanjutnya yaitu perbedaan waktu di belahan bumi. Rotasi bumi menyebabkan perbedaan waktu di belahan bumi. Misalnya ketika di Indonesia pukul 7 pagi, di London jam 1 malam. Contoh lain juga di Indonesia juga terbagi menjadi 3 zona waktu yang berbeda, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Zona waktu tersebut masing-masing berjarak 1 jam. Misalnya, waktu di Indonesia bagian barat pukul 9 pagi, maka di waktu Indonesia bagian tengah itu pukul 10 pagi. Pembagian zona waktu akibat dari rotasi bumi bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya. Karena dengan adanya rotasi bumi, maka bumi akan dibagi menjadi 24 zona waktu yang pusatnya itu berada di kota Greenwich, Inggris. Dampak yang selanjutnya yaitu pembelokan arah angin dan arus laut. Dengan rotasi bumi, maka arah angin akan dibelokkan. Pembelokan angin sekaligus membelokkan arus laut. Arus laut akan bergerak sesuai dengan pembelokan angin. Misalnya, arus laut di belahan bumi bagian barat bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan di belahan bumi bagian utara, arus laut bergerak sesuai dengan arah jarum jam. Selanjutnya yaitu bentuk bumi tidak bulat sempurna. Ketika bumi berotasi, maka akan ada berbagai macam gaya yang muncul. Dengan adanya gaya-gaya tersebut, maka bentuk bumi menjadi tidak bulat sempurna. Dengan kata lain, di bagian kutub, bentuk bumi tepat, kemudian di bagian khatulistiwa, bentuk bumi mengambang.
Dampak yang selanjutnya yaitu gerak semu harian matahari. Rotasi bumi menyebabkan seolah-olah itu matahari bergerak dari timur ke barat. Padahal pada kenyataannya sebenarnya itu bumi yang berotasi atau bumi yang berputar dari barat ke timur. Makanya saat pagi hari itu matahari akan terbit dari timur, dan saat siang hari matahari berada di atas kepala kita, dan saat sore hari matahari akan terbenam di bagian barat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Waktu bumi untuk mengelilingi matahari memerlukan waktu 365 1/4 hari. Bumi berevolusi berdasarkan orbitnya dengan berbentuk elips, sehingga membuat jarak antara matahari dan bumi selalu bervariasi sepanjang tahun. Jadi revolusi itu peristiwa di mana bumi itu berputar mengelilingi matahari. Nah, memerlukan waktu 365 hari atau 1 tahun. Lalu, apa saja dampak dari revolusi bumi? Yang pertama ialah perubahan musim. Belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim, yaitu musim semi, gugur, dingin, dan panas. Berbeda halnya dengan di Indonesia. Indonesia hanya mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Selanjutnya yaitu perubahan lamanya siang dan malam. Saat berevolusi, bumi mengalami kemiringan 66,5 derajat terhadap bidang ekliptika. Saat matahari berada di garis balik utara, maka belahan bumi utara akan mengalami siang yang lebih lama dibandingkan dengan malam hari. Jadi, setiap daerah yang ada di bumi, masa waktu siang dan malamnya itu tidak semuanya sama. Ada yang siangnya lebih panjang, ataupun ada yang malamnya lebih panjang. Dampak yang selanjutnya yaitu gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah pergerakan matahari yang seolah-olah bergeser dari utara ke selatan dan sebaliknya setiap tahunnya. Maka dari itu, kalau anak-anak pernah memperhatikan, ada kalanya terkadang kita seperti seolah-olah melihat matahari itu terbitnya dari timur tapi agak condong atau agak bergeser ke sebelah utara ataupun selatan. Dan yang selanjutnya yaitu sebagai acuan dalam pembuatan kalender Masehi. Lamanya waktu revolusi bumi yaitu 365 1/4 hari, dijadikan sebagai acuan untuk membuat kalender Masehi. Oleh karena itu, jumlah hari yang ada di kalender Masehi umumnya berjumlah 365 hari. Namun, dalam tahun Kabisat, jumlah hari pada kalender akan bertambah 1 hari. Hal ini dikarenakan bulan Februari tahun Kabisat harinya itu berjumlah 29 hari, bukan seperti biasanya yang berjumlah 28 hari. Nah, itu dia. Sebelum Ibu menutup materi hari ini, Ibu ingin berpesan. Kita sebagai manusia hendaknya untuk selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu bersyukur atas semua hal yang terjadi di kehidupan kita. Karena tanpa kehendaknya, kita tidak akan mengalami hal-hal seperti tadi di kehidupan kita. Dan kita juga harus memanfaatkan setiap waktu yang ada, setiap waktu yang kita punya untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, sekian materi pada video kali ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.